pengalaman. Jadi yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa 2013 tepatnya di bulan Maret tanggal 30 saya mengundurkan diri dari perusahaan yang membesarkan nama saya, melambungkan nama saya di dunia perindustrian khususnya di Jabodetabek. Jadi, saya mulai merintis tepat sehari setelah saya mengundurkan diri. Jadi setelah mengundurkan diri, saya nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya menjadi seorang broker. Apa broker? Broker itu jadi kita tidak punya mesin, tidak punya workshop, tetapi kita punya market dan kita kalau orang awam bilang calo maklar. Gitu. Tapi bahasa kerennya kita buat pakai nama yang ini broker. Ya. Oke. Itu berjalan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, jadi selama 6 bulan itu saya juga memimpin diri saya, menyiapkan langkah apa yang saya ambil, terutama sewa tempat supaya kita kemas usaha kedepannya itu apa, terus ngurus perizinan termasuk membuat akte pendirian perusahaan. Jadi kita buat akte pendiriannya, kita sewa tempat. Sekarang alhamdulillah sudah bisa menjadi hak milik kita. Alhamdulillah. Berapa luasnya Mas Karim? Kurang lebih sekarang 800. Luar biasa pokoknya Mas Karim. Kemudian lanjut selama 6 bulan itu kita bisa beli mesin ikut 1 dengan uang pas-pasan. Akhirnya kita beli mesin ikut second yang sekarang masih bisa terpakai sampai sekarang. Terus di 2 bulan berikutnya kita bisa beli Goldpress 1. Di akhir tahun 2013 itu kita bisa beli Milling SM4 produk Taiwan 1. Sampai sekarang masih bisa kepakai. 2015 kita juga pernah mengalami jatuh di tahun politik, di mana pekerjaan juga down, kita nggak ada kerjaan, terus kita juga mengalami masa sulit di keuangan. Akhirnya saya sunding-sunding dengan teman-teman. Kebetulan kita ada rekanan di Kalimantan. Akhirnya saya belanja di situ di 2014 sampai 2015 itu kebetulan untuk dunia mining, dunia tambang itu lagi jatuh-jatuhnya, batubara hancur, alat berat itu berserakan, besi tua juga ada hancur. Saya bawa dari Kalimantan, Timur, dari Mabule saya bawa ke Panajam saya ekspedisi ke Priok. Jadi dulu yang ini jadi Gano Pak, depan workshop ini dulu saya sewa buat naruh barang bisa potong di sini. Mining, tambang. Jadi waktu tahun sebelumnya waktu masih kerja di perusahaan kita juga ada rekanan di Mabule, di Adalu waktu itu. Adalu, Kideko, terus kita juga di Lahat, di Sumatera juga kita. Waktu itu berapa karyawan Mas Karim? Di 2014-15 itu kita ada 16 orang. Sudah 16 orang ya. Kemudian bisa bangkit lagi gitu. Bangkit lagi dengan asumsi kita nggak ngerjakan barang kerjaan workshop Pak. Pure. Jadi Madura. Besi jual tua. Jual besi tua. Oke. Kemudian setelah jual besi tua, kita dapat modal. Karena dari situ kita ada keuntungan yang cukup lumayan. Terus kita bisa menata explore lagi. Akhirnya kita lagi ya. 2017 itu batu bara mulai meningkat lagi. Alat tambang juga udah mulai ini lagi, ya kan? Akhirnya kita mengembangkannya 2 sisi. Satu industri, satu tambang. Kita pecah marketnya.
wah menarik nih. Jadi kita supply juga spare-part tambang. Oh, Untuk vessel, SGT. Oke. Waktu itu masih SGT yang Oke. banyak. Kalau sekarang udah SST. Jadi Oke. vessel yang buatan Patria apa Oke. gitu. Berarti begitu seiring tambang naik, berarti produksi juga Di mulai situ kita baca naik. peluang di sana. Oke. Kemudian setelah itu kan terus pandemi tuh nggak salah tuh 2019 ya. Pandemi itu 2020 tepatnya di bulan 2020. Maret. Oh, itu juga mengalami dampak nggak? Kita ada sedikit dampak tapi nggak signifikan. Nggak signifikan. Oke. Jadi akhirnya Berarti secara umum value engineering dari mulai tumbuh down karena politik, tumbuh lagi, betul, kemudian mengalami sedikit penurunan karena pandemi. betul. Nah, pada saat pandemi itu seperti apa nangani pandemi, Mas Arifin? Secara pandemi kita secara bertahap memang mau tidak mau harus mengurangi jumlah karyawan. Untuk Di saat pandemi berapa karyawan itu? Mulai pandemi itu berapa karyawan? mulai pandemi itu 58 Sudah 58 ya? 58 terus kita tahan kurangi. sampai Nah, di bulan Juli 2020. uh, Jadi selama Maret mhm. dinyatakan pandemi, April Mei kita tahan 3 bulan, Mei, Juni Juli kita masih tahan, Agustus kita mulai pengurangan. Pengurangan. Sampai akhirnya pentok di pengurangan tinggal berapa, Mas Arifin? Kita terakhir 18 terus jadi 11. 11, kemudian pandemi sudah mulai berangsur-angsur pulih, Membaik, kita mulai baik, panggil lagi karyawan. mulai naik, pangkalan yang lama-lama dipanggil lagi, Betul. plus penambahan. Betul. Sampai hari ini menjadi berapa, Mas Arifin? Kurang lebih 103. Keren, mantap. Jadi luar biasa, begitu gigihnya menghadapi situasi dinamika pertumbuhan industri. Dan Mas Karimin ini luar biasanya, dia sangat sayang dengan karyawannya. Jadi sangat eman-eman kalau ingin memberhentikan. Jadi manakala memang sudah tidak bisa dibendung, memang harus dikurangi, ya terpaksa gitu Mas Karimin ya. Meskipun begitu mulai bangkit dipanggil lagi. Gitu ya Mas Karimin ya. Jadi luar biasa Mas Karimin, asli Salatiga, alumni Saraswati, yang gigih di Bekasi. Kemudian nanti kita bisa coba lihat workshopnya Mas Karimin ya. Jadi gini Pak, kita ada 2 divisi sebenarnya. Unit usaha yang saya rintis ini ada 2 divisi. Satu divisi workshop, satu lagi di unit divisi produksi. Nah, unit produksi ini saya mulai di tahun 2017. Bedanya workshop sama produksi? Kalau produksi ini kita menghasilkan produk yang sifatnya mass product. Jadi 2013 kita merintis dan development di perusahaan KWH Meter. Oh gitu. Oke. Itu juga mengalami tantangan sulit juga. Jadi awal 2017 itu kita mencoba untuk pengembangan pekerjaan yang sifatnya makro, sehingga tujuan kita ada pemasukan yang pasti di setiap bulannya. Karena kalau workshop itu kita kebanyakan project. Jadi 70% itu kita project Pak. Project otomotif, untuk mengerjakan otomotif. Oke, berarti gini Mas Karimin, ini kita sudah mulai masuk ke produksi dan workshop. Ini akan menarik kalau kita langsung di lapangan nih. Itu kelihatan nih Mas Yoko ya. Kita ke lapangan ya. Siap. Lapangan kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian nanti bisa lihat langsung. Siap. Itu Mas Karimin yuk. Oke. Oke, yuk kita ke lapangan Mas.